Halo semuanya, kali ini kakak akan membahas mengenai perkalian dan pembagian pecahan. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada perkalian pecahan. Nah, di sini sudah ada rumus A per B. Jadi A itu disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Nah, A per B ini nanti dikalikan C per D karena ini perkalian pecahan ya. Nanti hasilnya adalah A dikalikan C per B dikalikan D. Jadi pembilang dikalikan pembilang lalu penyebut dikalikan penyebut. Seperti itu ya. Lalu kita akan masuk ke contoh. Oke, masuk ke contoh perkalian pecahan. Jadi di sini ada contoh 3 per 2 dikalikan 3 per 5. Nah, sesuai rumus yang tadi, pembilang dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan penyebut. Jadi, hasilnya 3 dikalikan 3 per 2 dikalikan 5. Hasilnya adalah 9 per 10. Gitu ya. Ini untuk pecahan biasa. Jadi pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Lalu yang kedua ada contoh 1 per 2 dikalikan 1 2 per 5. Nah, 1 per 2 ini kan pecahan biasa ya, seperti yang kita tahu sebelumnya. Lalu 1 per 2 2 per 5 ini gimana sih cara mengalikannya? Jadi 1 2 per 5 ini kan adalah pecahan campuran. Maka kita harus menjadikan pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah penyebut dari pecahan ini, yaitu 5, dikalikan ke angka 1, jadi 5 dikali 1, lalu hasilnya nanti ditambahkan ke pembilangnya, jadi tambahkan 2, jadi 5 dikali 1 ditambah 2, sama dengan 7. Nah, hasil perkalian dan penjumlahan tadi ini dimasukkan ke pembilang ya. Lalu penyebutnya gimana? Penyebutnya tetap angka 5. Jadi 7 per 5. Maka 1 per 2 dikali 1, 2 per 5 sama dengan 1 per 2 dikalikan 7 per 5. Jadi hasilnya adalah 1 dikalikan 7 per 2 dikalikan 5. Sama dengan 7 per 10. Begitu ya teman-teman. Harus diingat ya, jadi jika ada pecahan biasa dikalikan pecahan campurannya harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya adalah penyebutnya dikalikan angka di depan ini yang berdiri sendiri lalu dijumlahkan pada pembilang. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya masuk ke pembagian pecahan. Pembagian pecahan ini rumusnya ada A per B dibagikan C per D. Nah, ini ditandain dulu ya, C per D-nya. Karena kalau kita ingin membagikan pecahan itu ada satu hal yang harus diingat. Apa? Jadi, A per B ini itu tetap. Komposisinya tetap A per B, pembilangannya A, penyebutnya B. Gitu ya. Tapi kalau kita mau membagikan pecahan, ingat ya adik-adik, pembagian ini nanti diubah menjadi perkalian. Nah, pembagian nanti diganti ke perkalian. Lalu konsekuensinya adalah C per D ini yang tadinya C itu pembilang dan D itu penyebut, nanti dibalik. Nah, dibalik. Jadi D akan menjadi pembilang dan C akan menjadi penyebut. Nah, ingat-ingat ya. Jika ada pembagian pecahan, itu pembagian nanti diubah menjadi perkalian, lalu pecahan yang kedua ini diubah pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi seperti ini. Harus diingat ya. Itu rumusnya. Nah, selanjutnya masuk ke contoh pembagian pecahan. Di sini ada pecahan 4 per 7 dibagi 3 per 5. Ini pecahan biasa ya. Lalu gimana sih tadi caranya sesuai dengan rumus yang tadi? Jadi 4 per 7-nya itu tetap. Lalu pembagian ini kita ganti ke perkalian. Dan 3 per 5-nya ini kita balik. 3-nya jadi penyebut, 5-nya jadi pembilang. Maka jadi 5 per 3. Maka 4 per 7 dibagi 3 per 5 itu
sama dengan 4/7 dikalikan 5/3. Hasilnya adalah 4 kali 5, 7 dikalikan 3. Pembilang kali pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Sama dengan 20/21. Nah, ini contoh pertama ya. Lalu contoh yang kedua ada 21/4 dibagi 2/6. Nah, ini nih ketemu pecahan campuran lagi. Gimana sih caranya untuk membagikan pecahan campuran ke pecahan biasa? Jadi, cara yang pertama adalah kita harus mengubah pecahan campuran ini dulu. Diubah menjadi pecahan biasa. Seperti tadi yang di perkalian, itu caranya sama. Jadi, penyebutnya dikalikan angka yang depan jadi 4 dikalikan 2, dan hasilnya nanti ditambahkan pembilang. Jadi 4 dikali 2 ditambah 1. 4 kali 2 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Dan penyebutnya itu tetap. Jadi tetap 4. Maka jadi 9/4. 9/4 dibagi 2/6. Nah, ingat lagi rumus pembagian pecahan. Jadi, kalau pembagian itu apa? Jadi diganti ke perkalian, lalu konsekuensinya adalah 2/6-nya ini dibalik. 6-nya jadi di atas, 2-nya jadi di bawah. Maka 9/4 dikali 6/2. Seperti itu ya. Jadi 9 dikali 6 dan 4 dikali 2. Hasilnya adalah 54 dibagi 8. 54/8. Gitu ya. 9 kali 6, 54. Dan 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini kan kita lihat ya. Penyebutnya ini lebih kecil daripada pembilangnya. Kita bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran jika penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilang. Caranya seperti apa? Jadi, nah ini 6/8. Gimana sih biar bisa ketemu 6/8? Jadi caranya adalah kita lihat perkalian yang mendekati 8 dari 54. 54 sama 8. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 54? Hasilnya adalah 8 dikalikan 6. Maka kita tulis di atas ini 6. Nah, kita tulis maka kita tulis di sini adalah 6. Angka di depan ini ya yang berdiri sendiri 6. Lalu hasil dari 54 dikurangi 8 kali 6. Nah, 8 kali 6 berapa? 48. 54 dikurangi 8 kali 6 sama dengan 6. 6-nya ini hasil pengurangannya ini kita taruh menjadi pembilang. Gitu ya, dan penyebutnya tetap 8. Jadi, kakak ulangi lagi. Caranya adalah kita cari kelipatan 8 yang mendekati 54, yang hasilnya mendekati 54. Jawabannya adalah 8 dikalikan 6. Gitu ya, karena hasilnya 48 yang paling mendekati 54. Jadi 8 dikali 6. Nah, 6-nya ini kita taruh di depan angka yang berdiri sendiri gitu, di luar pecahannya. Lalu untuk pembilangnya kita isi dari hasil pengurangan pembilang yang pertama dikurangi dengan 8, hasil dari 8 dikali 6 yaitu 48 gitu ya. Jadi 54 dikurangi 48 itu sama dengan 6. Dijadikan pembilang dan penyebutnya tetap 8. Jadi hasilnya 6/8. Begitu ya untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran jika penyebutnya itu lebih kecil daripada pembilang. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Semoga dapat dipelajari dengan baik ya. Tetap semangat untuk belajar dan perhatikan dengan seksama bagaimana cara-cara untuk mengalihkan dan membagikan pecahan agar adik-adik semua bisa mengerjakan soal dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu lagi.